Ada yang aneh di balik mimpi besar bangsa ini untuk tumbuh 8% setiap tahunnya. Sebuah ambisi yang terdengar mulia di telinga kita semua, namun terasa hambar saat kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik meja-meja bundar para penguasa finansial negeri ini. Kita sedang berada dalam sebuah drama pengkhianatan terselubung, di mana saat pemerintah berteriak ingin tancap gas demi kesejahteraan rakyat, ada tangan-tangan tak terlihat yang justru menarik rem tangan paling dalam dengan alasan stabilitas yang entah untuk siapa sebenarnya stabilitas itu dijaga. Gue ingin kalian melihat realitas ini dengan kacamata yang berbeda, bukan sekedar angka di berita, tapi tentang bagaimana uang pajak yang gue dan lo bayar setiap hari justru diputar balik untuk mencekik leher ekonomi kita sendiri secara struktural dan sistematis. Cita-cita menjadi negara maju itu tidak akan pernah sampai ke garis finish kalau jantung pertahanan ekonomi kita, yaitu Bank Sentral, justru bekerja dengan visi yang berbeda dengan arah mata angin yang sudah ditetapkan oleh pimpinan negara ini. Baru-baru ini, kita melihat bagaimana seorang Purbaya Sadewa, sosok yang mungkin menjadi harapan terakhir bagi kewarasan fiskal kita, menunjukkan kemarahannya yang luar biasa karena melihat ada 1.000 triliun rupiah lebih dana perbankan yang hanya parkir diam di Bank Indonesia. Ini gila, karena 1.000 triliun itu bukan angka kecil. Itu adalah likuiditas yang seharusnya mengalir ke pasar, ke pabrik-pabrik, ke warung-warung makan, dan ke usaha mikro yang sedang megap-megap bertahan hidup di tengah badai ekonomi global tahun 2026 ini. Bayangkan saja, uang negara sebesar 276 triliun rupiah sudah dipindahkan dari bank sentral ke bank-bank pemerintah, dengan harapan bisa jadi bensin buat motor ekonomi kita. Tapi apa yang dilakukan para banker itu justru membuat kita semua mengelus dada. Bukannya menyalurkan kredit ke pengusaha kecil yang butuh modal, para banker yang gue sebut sebagai barisan orang malas ini malah membelikan uang itu ke surat berharga negara atau dititipkan kembali ke deposito Bank Sentral melalui Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau Serambi. Logikanya begini, buat apa mereka capek-capek analisis kredit UMKM yang berisiko macet kalau mereka bisa duduk manis, ongkang-ongkang kaki di ruangan ber-AC, lalu dapat bunga pasti 4,7% sampai 5,4% dari negara tanpa resiko sama sekali? Ini adalah bentuk perampokan legal, karena bunga yang dibayarkan negara kepada para banker pemalas itu diambil dari kantong pajak kita semua. Jadi secara teknis, kita membayar pajak agar bank tambah kaya tanpa mereka harus bekerja membantu kita. Strategi ini benar-benar menghancurkan ekonomi dari dalam, karena saat perbankan lebih suka jadi penimbun duit daripada penyalur modal, maka terjadi apa yang disebut sebagai crowding out, di mana sektor real kekeringan dana karena semua uangnya lari ke langit-langit kekuasaan finansial yang tidak tersentuh rakyat jelata. Gue melihat ada ketidaksinkronan yang sangat fatal antara kebijakan pemerintah yang mau ekspansif dengan bank sentral yang tetap ingin suku bunga tinggi. Seolah-olah mereka hidup di dua planet yang berbeda. Prabowo ingin kita lari kencang 8%, tapi bank sentral kita masih asyik dengan pola pikir lama yang konservatif dan lebih patuh pada aturan main global daripada kebutuhan mendesak bangsanya sendiri. Padahal kalau kita mau jujur dan sedikit menoleh ke arah Vietnam, kita akan melihat betapa pengecutnya sistem perbankan kita saat ini. Di Vietnam, bank sentralnya setia satu komando dengan pemerintah. Mereka berani memberikan bunga kredit hanya 1,2% sampai 2% bagi pengusaha ekspor dan petani, agar negara mereka bisa menjajah pasar dunia dengan produk murah. Sementara di Indonesia, untuk meminjam modal usaha saja, kita masih dicekik bunga 12-13%. Lalu kita masih bertanya-tanya dengan nada bodoh, kenapa ekonomi kita sulit tumbuh dan kenapa Vietnam bisa melampaui kita dalam sekejap mata. Ketimpangan ini sengaja dipelihara oleh para pengkhianat bangsa yang berlindung di balik tameng independensi Bank Sentral. Sebuah konsep yang lahir dari rahim krisis 1998 yang sebenarnya membuat negara dalam negara. Gue merasa konsep independensi ini seringkali disalahgunakan agar mereka tidak perlu bertanggung jawab pada visi kesejahteraan rakyat dan hanya perlu tunduk pada instruksi dari lembaga keuangan internasional yang ingin Indonesia tetap jadi pasar, bukan jadi produsen. Kita melihat fenomena di mana pengusaha kecil kita gagal naik kelas karena modalnya mahal, sementara para oligarki dan banker di atas sana semakin gendut karena terus menyedut bunga dari surat utang negara yang dibayar oleh keringat rakyat kecil yang jualan sate atau jasa angkut di pinggir jalan. Kalau kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, jangan harap angka 8% itu akan muncul di papan statistik kita. Yang ada justru adalah pemutusan hubungan kerja terselubung di tingkat UMKM karena mereka tidak punya napas lagi untuk ekspansi. Pabrik-pabrik tekstil atau kerajinan tangan kita tidak akan sanggup beli mesin baru karena bunganya mencekik. Sementara di sisi lain, daya beli masyarakat pelan-pelan akan mati
karena uangnya tersedot ke sektor finansial yang tidak produktif. Kita butuh keberanian untuk mereformasi total cara kerja bank sentral kita, agar mereka tidak lagi menjadi bank setan yang hanya peduli pada nilai tukar rupiah demi menyenangkan investor asing, tapi harus mulai peduli pada berapa banyak perut rakyat yang bisa makan dari putaran kredit yang mereka kelola. Gue secara tegas berpendapat bahwa suku bunga dasar kredit kita harus turun drastis ke level 5% jika kita benar-benar serius ingin mencapai pertumbuhan 8%. Bahkan jika itu artinya kita harus mengorbankan sedikit stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tidak masalah rupiah melemah sedikit asalkan industri kita berputar, ekspor kita melambung, dan petani kita bisa punya modal murah untuk swasembada pangan, daripada kita bangga rupiah stabil, tapi rakyatnya tidak punya pekerjaan karena semua bisnis mati kekeringan modal. Kita harus berhenti menjadi budak mindset asing yang selalu menakut-nakuti kita dengan hantu inflasi dan pelemahan mata uang. Karena kenyataannya, negara maju seperti Cina dan Vietnam justru memanipulasi mata uang mereka agar tetap lemah demi mendukung ekspor mereka. Kalian harus sadar bahwa kita sedang dikadalin habis-habisan oleh sistem yang seolah-olah terlihat profesional dan teknokratis, padahal isinya adalah kepentingan untuk mempertahankan kemiskinan struktural. Jangan mau lagi dibohongi oleh narasi-narasi ekonomi yang rumit, padahal intinya sederhana, yaitu mereka tidak ingin kita mandiri secara finansial. Kita butuh pemimpin ekonomi yang punya nyali, bukan sekedar yang punya gelar mentereng tapi jiwanya sudah terjual ke kepentingan luar negeri. Kesimpulan dari perjalanan panjang narasi ini adalah kita harus menuntut sinkronisasi total antara bank sentral dan pemerintah, karena tanpa itu, mimpi 8% hanyalah pepesan kosong yang akan berakhir sebagai bahan tertawaan sejarah. Gua harap cerita ini bisa menjadi penyemangat buat lo semua untuk tetap kritis dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita ekonomi yang terlihat bagus di permukaan saja. Kita semua punya peran untuk terus menyuarakan kebenaran ini, karena tekanan dari masyarakat adalah satu-satunya hal yang bisa membuat para penguasa di gedung-gedung tinggi itu mulai berkeringat dan berpikir ulang tentang kebijakan mereka. Tetaplah optimis, tapi jangan pernah berhenti mempertanyakan segala sesuatu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya melek data dan berani bersuara saat melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Terima kasih sudah mendengarkan analisis jujur dan tajam ini sampai akhir. Kalau lo merasa narasi ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan ragu untuk berikan dukungan lo dengan menekan tombol suka, membagikan video ini ke teman-teman seperjuangan lo, dan jangan lupa buat klik subscribe supaya kita bisa terus berdiskusi tentang masa depan bangsa ini dengan cara yang paling otentik dan tidak tertutup pencitraan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap sehat, tetap berani, dan salam cuan untuk kita semua yang masih setia pada Garuda Pancasila.